Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ningsi Fadilah MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas C dan teman-teman semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan Psikologi Pendidikan. Kami akan menyampaikan materi dengan judul Teori Belajar Behavioristik dan Penerapan dalam Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Novi Kumalasari, dengan NIM 2120220 sebagai moderator dan pemateri 3. Yang selanjutnya ada Vika Musarah dengan NIM 2120015 sebagai pemateri 1. Bismania Setio Asih dengan NIM 2120070 sebagai pemateri 2. Nurul Aini dengan NIM 2120310 sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir ada Muhammad Zarul Aziz dengan NIM 2120173 sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Vika Musarah, NIM 2120015. Materi pertama yaitu pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respons, hukum-hukum mekanistik. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Materi yang kedua yaitu pemikiran tokoh-tokoh terhadap teori behavioristik. Teori belajar menurut Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat, indera, atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, atau tindakan, atau akibatnya adanya rangsangan. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme atau Slavin 2000. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum, antara lain 1. Hukum kesiapan atau law of readiness. Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismania Setio Asih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Classic conditioning atau pengondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing.
di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan langsung sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu teori belajar menurut John Broadus Watson 1878 sampai 1958. Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Setelah memperoleh gelar master dalam bidang bahasa, Latin dan Yunani, matematika dan filsafat di tahun 1900, ia menempuh pendidikan di University of Chicago. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan, karena tidak dapat diamati. Minat awalnya adalah pada filsafat, sebelum beralih ke psikologi karena pengaruh Engel. Dalam karyanya ini, Watson menetapkan dasar konsep utama dari aliran behaviorisme. Yang pertama yaitu psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Posisinya setara dengan ilmu kimia dan fisika, sehingga introspeksi tidak punya tempat di dalamnya. Yang kedua yaitu sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Salah satu halangannya adalah keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikologi. Oleh karenanya kesadaran atau mind harus dihapus dari ruang lingkup psikologi. Untuk yang terakhir yaitu objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Teori belajar menurut Burghoff Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990. Prinsip-prinsip utama pandangan Skinner. Yang pertama, deskriptif behaviorism, pendekatan eksperimental yang sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan SR. Pendekatannya induktif. Dalam hal ini, pengaruh Watson jelas terlihat. Yang kedua, empty organism, menolak adanya proses internal pada individu. Yang ketiga, menolak menggunakan metode statistikal, mendasarkan pengetahuannya pada subjek tunggal atau subjek yang sedikit namun dengan manipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis. Beberapa prinsip belajar Skinner antara lain, yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Aziz dengan nomor NIM 2120173. Penjelasan materi selanjutnya yaitu mengenai teori belajar sosial Albert Bandura dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura yaitu pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga atau vicarious experience
experience. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat intensionalitas, memprediksi, reaksi diri, refleksi diri. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses pembelajaran adalah 1. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. 2. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. 3. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. 4. Menggunakan musik. 5. Menciptakan suasana riang. 6. Teknik penyajian materi bervariasi. Dan yang ketujuh adalah mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.